Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Mbak Nur dan juga Mbak Desi. Oke, Mbak Desi, kita tanya ke Mbak Desi nih. Meskipun baru 2-3 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan dan penghasilannya baru berkisar antara 2 sampai 3 juta, itu sebuah pencapaian yang luar biasa untuk anak muda ya. Nah, kemudian ke depannya apa sih yang dirasakan sejauh ini positifnya dari pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana? Kalau dari kita ya, mungkin kita kan mahasiswa perantauan, terus kita sering berinteraksi dengan ibu-ibu di sana. Karena sering berinteraksi, jadi sekarang udah seperti ada keluarga sendiri di sini gitu. Jadi kita ke sana walaupun tujuannya memang untuk bisnis, tapi kita juga punya keluarga di situ. Terus kita juga dapat pembelajaran banyak sih, karena basic kita kan sebenarnya bukan di bisnis juga. Saya hukum, papa sosial gitu. Karena ada bisnis ini dan ada ibu-ibu, kita jadi sama-sama belajar bareng-bareng seperti itu. Oke. Apa sih yang tips yang kalian pikir sepertinya tetap bisa jalankan untuk dikembangkan dengan ibu-ibu ini? Apa yang sudah akan kalian rencanakan lagi? Kita sudah mencoba inovasi produk baru sih. Inovasi produk baru. Jadi kemarin kita coba-coba bikin jamur crispy yang dikemas, terus kita coba bikin abon jamur. Pokoknya kita inovasi-inovasi produk lagi. Dan semuanya masih di olahan jamur ya? Ya. Memang nantinya pengen punya perusahaan yang khusus olahan jamur gitu. Oke. Ini kalau kita lihat jumlah pengusaha di Indonesia juga kan kecil ya, persentasenya dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia, apalagi pengusaha mudanya. Mungkin banyak setiap hari bermunculan pengusaha muda baru, tapi kemudian beberapa waktu kemudian kolaps, menghilang. Nah, kemudian keberlanjutan dari bisnis atau usaha milik Mbak Desi dan juga Mbak Nur ini kedepannya seperti apa? Kedepannya kita masih pengen tetap jadi pengusaha sih, karena saya dan Desi sendiri memang sebelumnya ikut organisasi kewirausahaan di kampus, memang ingin jadi pengusaha ke depannya. Dan nggak mungkin juga kita ninggalin ibu-ibu karena kita sudah lulus, kita cari kerja terus selesai, nggak mungkin juga. Karena, janji ya. Insya Allah, karena sebentar lagi kita lulus dan kita masih ingin merintis bayi kita ini. Iya, sama ibu-ibu di sana. Kalau ini kan social entrepreneur ya, berarti kan social entrepreneur. Kalian punya ini nggak sih, punya baca-baca buku atau misalnya sumber inspirasi untuk lebih mengembangkan lagi, atau mungkin sebelumnya waktu melangkah ke bidang pemberdayaan ini kalian juga ada baca-baca buku ini? Kebetulan memang saya jurusannya kesejahteraan sosial, yang memang ada pemberdayaan masyarakat di situ mata kuliahnya. Jadi memang dari situ saya belajar dari bangku kuliah. Tapi tidak pernah ikut seminar social entrepreneur? Iya, pernah ikut. Karena memang kita ikut organisasi ya, di UI ada organisasi kewirausahaan, kebetulan kita juga ikut. Terus ada mentoring juga, jadi sharing dengan pengusaha-pengusaha lain gitu. Jadi ini seperti apa, kita sering lah sharing seperti itu. Oke. Ini kalau kita lihat tadi adalah perpaduan dua ya. Yang pertama adalah Mbak Nur dan Mbak Desi sebagai salah satunya adalah pemodal, kemudian ibu-ibunya adalah yang punya keahlian memasak. Nah, tapi tadi di awal kali ya saya buka, ada satu hal yang harus teman-teman hadapi di lapangan, yaitu menghadapi resiko-resiko, entah resiko gagal, entah resiko kemudian makanannya tidak laku dan segala macam. Bagaimana teman-teman menghadapi itu semuanya? Tetap persistenkah untuk melangkah? Pastinya tetap persisten ya, karena produk kita emang produk yang potensial ya teman-teman. Boleh ya dibeli. Kita sudah mulai dimanfaatkan. Kita sudah mulai dimanfaatkan. Positif. Ya, kita tetap persisten karena kita yakin produk kita adalah produk yang bagus. Kita tidak bermula dari produk yang tidak sehat. Jadi kita memang produknya produk yang berkualitas. Jadi kita yakin nantinya kita pasti akan menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Ya, tadi kan sepertinya optimis sekali gitu. Apa sih yang bisa kalian sharing kepada pemirsa nantinya supaya mungkin ada mahasiswa lain yang ingin ikut terlibat seperti ini dan akan membuat satu gebrakan baru, misalnya ikut pemberdayaan perempuan lain di tempat lain gitu. Apa sih tips-tipsnya mungkin yang bisa dibagikan ke pemirsa Dai TV? Ya, yang menjelas bermula dari niat ya. Niat untuk kewirausahaan itu harus punya niat dulu dan berani. Iya, terus kalau mau jadi pengusaha, apalagi dari background mahasiswa ya, berpendidikan, kalau bisa jangan coba mencari keuntungan untuk diri sendiri, untuk komunitasnya sendiri, tapi bermanfaat juga bagi orang lain. Dan salah satunya bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang seperti kita lakukan tadi. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kayaknya kalau Mbak Desi dari tadi diam saja. Karena Papa sudah menjelaskan semuanya. Nggak boleh loh. Kita harus itu seperti apa? Apa sih kalau masalah keoptimisan ya? Alhamdulillah selama ini tanggapan dari teman-teman, orang-orang yang udah coba bagus ya. Jadi banyak, wah kreatif nih, wah bagus nih kemasannya, wah kayak
itu yang bikin kita makin optimis sih sebenarnya. Wah, ini harus dilanjutkan dan ini berpotensi berkembang sekali gitu sebenarnya. Kita mendapatkan itu justru dari orang lain gitu, dari kitanya sendiri, jadi makin semangat lah untuk meneruskan. Nah, kita memang perlu anak-anak muda seperti Mbak Nur dan Mbak Desi ya, yang menginspirasi sekali dan positif hidupnya. Tidak hanya menunggu untuk aplikasi pekerjaan, tapi mereka menciptakan pekerjaan. Iya, tapi kalau dari mahasiswa di UI sendiri, apakah sudah terkenal produk ini? Ya, alhamdulillah sudah sedikit mulai dikenal karena kita baru 3 bulan, kita pernah pameran-pameran juga di UI. Dan pernah presentasi bersama teman-teman mahasiswa di UI? Pernah. Dan apa tanggapannya? Alhamdulillah positif juga. Nah, itu semakin jadi semangat buat kita. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Desi dan Mbak Nur atas inspirasinya hari ini di Jumat kita hari ini, dan semoga tetap bisa berkembang ya bisnis dan olahan jamurnya ya. Terima kasih. Jangan lupa ya dibeli. Tetap ya. Oke. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mbak Desi dan Nur tentang bisnis olahan rumahan dan dalam pemberdayaan perempuan. Kami bacakan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.